Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Anda semuanya. Pagi, Ibu. Sehat semuanya, Nak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Senang dimakan ya kita. Baiklah, sebelum kita memulai pelayanan pada hari ini, Ibu minta kepada anak Ibu yang cowok untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, mulai. Dah selesai. Baiklah, Ibu akan mengaksen terlebih dahulu ya. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya, Nak? Ya, Bu. Cepat ya. Baiklah, Imanillah Hatta, Hadir, Bu. Mita Ani Malagaho, Hadir, Bu. Delia, Bu. Semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baiklah. Ibu tidak akan pernah bosan-bosannya kepada kalian untuk menyampaikan acuan atau kontrak perkuliahan kita ya. Ya, Bu. Baiklah, di sini siapa yang masih ingat tentang kontrak perkuliahan kita? Ya, kepada Mita. Tidak boleh bermain HP, saling menjelaskan, tidak boleh ribut, tidak boleh berceritin, dan tidak boleh muntah di belakang. Mantap, berikan aplaus untuk Mita. Baiklah, di saat Ibu menerangkan nanti kalian harus fokus ya supaya kalian mendapatkan ilmu yang berguna suatu saat nanti. Ya, Bu. Baiklah, tema layanan Ibu pada hari ini yaitu tentang manajemen waktu yang baik. Nah, sebelum Ibu menjelaskan, siapa di sini yang sudah pernah mendengar dan mengetahui tentang apa sih itu manajemen waktu yang baik? Bu, manajemen waktu yang baik yaitu kemampuan mengatur dan memprioritaskan tugas agar selesai secara efisien, produktif, dan bebas stres. Nah, mantap. Berikan tepuk tangan untuk Fadila. Nah, baiklah di sini Ibu akan menjelaskan tentang manajemen waktu yang baik. Nah, manajemen waktu yang baik itu adalah kemampuan mengatur dan memanfaatkan waktu secara efektif agar pekerjaan dan tujuan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, di sini ada tujuan manajemen waktu yang baik. Coba bacakan yang pertama, Amanda. Baik, tujuan manajemen waktu yang baik. 1. Meningkatkan produktivitas dan bisa menyelesaikan lebih banyak pekerjaan secara efektif, Bu. Nah, yang kedua silakan Tiwi. Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang ditentukan. Nah, benar. Nah, di sini yang ketiga yaitu tujuan manajemen waktu yang baik itu yang ketiga yaitu menentukan prioritas. Nah, dengan kita menggunakan manajemen waktu yang baik, kita dapat menentukan prioritas agar pekerjaan yang paling penting dikerjakan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga yaitu dengan kita menggunakan manajemen waktu yang baik, nah, kita dapat mengurangi stres karena pekerjaan menjadi lebih teratur dan tidak menumpuk. Paham semuanya? Paham, Bu. Baiklah, selanjutnya yaitu manfaat manajemen waktu yang baik. Coba Mita dibaca yang pertama, Nak. Yang pertama, bebas stres, tugas selesai tepat waktu tanpa panik. Nah, mantap. Yang kedua, Fadila. Yang kedua, lebih produktif, pekerjaan beres lebih cepat karena tahu prioritas. Nah, mantap. Nah, manfaat yang ketiga yaitu disiplin. Nah, manfaat manajemen waktu yang baik ini yang ketiga itu disiplin dan dapat dipercaya. Selalu tepat waktu membuat reputasi menjadi baik. Nah, yang keempat itu banyak waktu luang. Punya sisa waktu ekstra untuk istirahat dan hobi. Paham semuanya? Paham. Lanjut. Nah, di sini ada ciri-ciri manajemen waktu yang baik. Yang pertama, ciri-ciri manajemen waktu yang baik itu memiliki tujuan yang jelas. Nah, di sini sehingga setiap kegiatan memiliki arah. Nah, yang kedua, ciri-ciri manajemen waktu yang baik itu menentukan skala prioritas dengan mendahulukan tugas yang paling penting. Nah, yang ketiga itu membuat jadwal atau rencana kegiatan agar pekerjaan lebih teratur. Nah, yang keempat yaitu disiplin dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap aktivitas. Nesa, silakan menyesuaikan aja lagi ya. Silakan diisi yang di depan dulu, Nak. Anggun, silakan pindah ke depan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tips mengatur waktu yang baik pada kalian semua agar kalian mengerti dan paham. Yang
pertama itu kalian bisa membuat jadwal harian agar kegiatan lebih teratur. Nah, yang kedua, kalian bisa mendahulukan tugas yang penting atau memiliki tenggat waktu. Tenggat waktu itu kalian tahu? Apa? Atau deadline ya, Dewi. Yang ketiga itu jangan menunda pekerjaan, kerjakanlah segera. Nah, yang keempat itu hindari gangguan belajar seperti bermain HP. Kemana? Cepat ya. Satu-satu. Nanti ya. Nah, di sini dari semua materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah Anda sudah paham dan mengerti semuanya? Sudah, Bu. Apa ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Ada, Bu. Nah, kepada kita apa tuh yang ingin ditanyakan, Nak? Mau tanya, Bu, tentang bagaimana cara kita membedakan antara kegiatan yang benar-benar penting dengan kegiatan yang hanya terasa mendesak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Mita Eni Malangaro? Saya, Bu. Baiklah, jawabannya yaitu kegiatan penting adalah keaktifan yang memberi dampak jangka panjang bagi masa depan, nilai-nilai hidup atau target utama kita. Contohnya cicilan tugas besar, menjaga kesehatan, belajar untuk ujian akhir. Kegiatan mendesak adalah aktivitas yang menuntut perhatian segera karena adanya tenggang waktu atau tekanan dari luar. Cara membedakannya adalah dengan bertanya, jika saya tidak melakukan hal ini sekarang, apa dampaknya bagi target jangka panjang saya dalam 6 bulan ke depan? Jika tidak ada dampak besar, berarti itu hanya mendesak, bukan penting. Nah, berikan aplaus untuk teman kita. Nah, sepertinya kalian semua sudah paham dan mengerti tentang materi yang Ibu berikan ya? Iya, Bu. Kita akan lanjut ke sesi diskusi. Nah, di sini Ibu akan membagi dua kelompok. Di sini ada kelompok durian dan di sini ada kelompok tomat. Bagi dua kelompok ya. Ya, Bu. Ini kan durian. Ini durian, ini tomat. Buat lingkaran ya, Nak. Lalu pilih kedua untuk menjalani ya. Ayo. Badila, cepat Badila. Mbak, lapar ke polisi pula. Cepat ya, Nak. Ya, Bu. Nah, perhatikan Ibu semuanya. Nah, di sini kalian bisa melihat ini adalah pertanyaan yang satu untuk kelompok durian dan yang kedua untuk kelompok tomat. Yang mana durian, Bu? Ini durian, ini tomat. Ini durian, ini tomat. Oh, ini Ya. tomat. Berarti yang tomat yang bagaimana, Bu? Nomor 2, katanya lah. Kita. Iya, Bu, ya. Jangan bertanya lagi nanti. Nah, pilih kedua untuk menjawab nanti ke depan ya. Diskusikan bersama-sama. Cepat, Ibu berikan waktu kepada kalian 2 menit. Bakaran muncang ya? Ini. Bakaran muncang. Apa tuh? Narang bakaran tiang narang. Sekarang muncul. Diskusikan ya. Ibu menjawab. Udah, Nak? Belum, Bu. Lagi diskusi. Pertanyaan untuk kelompok durian. Menurut kalian, apa hal terbesar yang paling sering membuat fokus belajarmu terganggu dan menunda-nunda tugas? Nah, untuk kelompok tomat, bagaimana caramu mengatur waktu antara belajar, bermain game atau sosial media dan membantu orang tua di rumah? Nah, di sini siapa yang menjawab dulu? Kami. Oke. Kami dari kelompok tomat. Bagaimana cara mengatur waktu antara belajar, bermain game media sosial dan membantu orang tua di rumah? Kami mengatur waktu dengan menetapkan prioritas terlebih dahulu. Seperti tugas belajar saya selesaikan
sesuai jadwal. Kemudian saya membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Setelah semua kewajiban selesai, barulah saya bisa menggunakan waktu luang saya untuk bermain game media sosial untuk bisa tidak mengganggu pekerjaan yang lain. Nah, Mungkin berikan sekian dari aplaus kami. untuk Thomas. Nah, selanjutnya untuk kelompok durian silakan presentasikan jawabannya. Siapa ketua yang tadi? Manda, silakan berdiri. Menghadap ke teman-teman semuanya ya. Baik, Bu. Kemana? 2 menit ya. Ibu ini jadi duluan, Bu. Ini dasar Ibu. Nah, baiklah saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok durian. Iya. Bagaimana caramu mengatur waktu? Menurutmu apa hal yang terbesar paling sering membuat fokus belajarmu terganggu dan menunda-nunda tugas? Salah satu penyebab terbesarnya adalah munculnya kebiasaan menunda tugas, yaitu seperti penggunaan ponsel dan media sosial secara berlebihan. Notifikasi, video pendek, game dan media sosial dapat membuat seseorang terus terdistraksi sehingga sulit berkonsentrasi, Bu. Berikan aplaus untuk kelompok durian. Nah, apakah kalian bahagia semuanya? Bahagia. Paham? Paham. Mana? Kalian kita tepuk pramuka dulu ya, 1 kali ya. Tepuk pramuka 1 kali. Nah, berikan aplaus untuk kita semuanya. Kembali lagi ya, duduk ke tempat kita semula. Fadila, cepat ya, Del. Itu belakang Bu. Penguluran, nah. Dia itu yang ke depan. Pak, mana gitu? Baiklah, siapa di sini yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu berikan hari ini atau layanan hari ini? Siapa dapat menyimpulkan? Kepada TV dipersilakan. Jadi kesimpulan dari layanan ini yaitu manajemen waktu yang baik akan membuat siswa untuk lebih disiplin, tidak mudah panik, dan lebih siap menghadapi tugas sekolah. Kunci utamanya adalah mengenai prioritas, konsisten pada jadwal, dan menghindari menunda pekerjaan. Nah, berikan aplaus untuk Baiklah, Ibu akan menyimpulkannya ya. Nah, di sini manajemen waktu yang dengarkan semuanya Delia. Bu, di sini kita cilik ya. Silakan keluar. Gak apa-apa. Gak apa-apa dah. Di sini manajemen waktu yang baik itu adalah kemampuan mengatur waktu secara efektif dengan menentukan prioritas, membuat jadwal dan disiplin dalam menjalankannya. Nah, dengan manajemen waktu yang baik, kegiatan menjadi lebih teratur, tugas selesai tepat waktu dan tujuan dapat tercapai dengan lebih mudah. Paham semuanya, Nak? Paham. Nah, baiklah. Di sini Ibu akan memberikan format evaluasi atau komponen evaluasi. Kalian bisa mengisinya dengan jujur ya. Ya, Bu. Nih, Manda. Najwa. Mula. Ibu berikan waktu 2 menit ya untuk mengisinya. Udah, Bu. Manda udah Manda? Sudah, Bu. Udah, Bu. Baiklah, dengan Ibu memberikan format evaluasi ini itu pertanda berakhirnya layanan kita ya. Terima kasih sudah bekerja sama. Baiklah, mungkin hanya itu layanan kita pada hari ini. Terlebih dan kurangnya Ibu minta maaf. Mari kita bersyukur ya Nak sama-sama. Ibu yang akan memimpin sendiri ya. Bersyukur mulai.